Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Perayaan Hari Raya Idul Adha di Gaza kembali kehilangan sukacita di tengah kelangkaan pasokan, lonjakan harga yang gila-gilaan, serta puing-puing kehancuran pasca perang. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, warga Gaza terpaksa merayakan Hari Raya tanpa adanya ritual penyembelihan hewan kurban akibat blokade yang masih berlangsung. Suasana di lingkungan Al-Rimal, pusat kota Gaza, memperlihatkan warga yang hanya bisa berjalan di antara lapak dan tenda darurat yang didirikan di sekitar bangunan yang hancur. Para pedagang pakaian pun terpaksa menggelar dagangan di dalam posko pengungsian dan toko-toko yang sebagian telah runtuh. Kementerian Pertanian Gaza menyatakan pada 17 Mei lalu bahwa warga kembali melewati Idul Adha tanpa hewan kurban. Hal ini terjadi akibat pembatasan dari pihak Israel serta larangan masuknya hewan ternak ke dalam jalur Gaza. Padahal sebelum perang, Gaza biasanya mengimpor 10.000 hingga 20.000 sapi serta 30.000 hingga 40.000 domba setiap tahunnya, khusus untuk musim Idul Adha. Kondisi ini membuat harga daging segar pun meroket tajam jauh di luar jangkauan warga. Jika sebelum konflik harga 1 kilo daging hanya sekitar 30 shekel, pada Idul Adha lalu harganya melonjak hingga 350 shekel atau setara $100 Amerika Serikat. Dan pada hari raya kali ini, pasokan daging tetap kosong. 3 أعياد مرت عيد أضحى ونحن يعني بلا شيء. كيلو اللحم كان في العيد الماضي 350 شيكل يعني $100 وكان سعره بس 30 شيكل. اللحم الحي، اللحم الطبيعي الطازج. للأسف برضو المرة هذه فيش شيء لا لحوم ولا غيره أو أشياء قليلة، وهذا يعني حرام ومأساوي لهذا الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره. Dengan daya beli yang merosot tajam, para ibu di Gaza seperti Nasma Al-Syair hanya bisa memutar otak untuk memberikan sedikit kebahagiaan pada anak-anak mereka lewat benda-benda sederhana yang masih tersisa di pasar darurat. مش حاسين عيد لسه هلقيتها بتقول لي لسه هلا بتقول لي يا ماما مش عيد مش شايفه الناس هذا وفيش شيء بيوحي للعيد فيش عيد. لا بنتي بتقول لي امبارح يا ماما فاكره لما كنا نذبح الخروف يجوا عيلتي يجوا اخواله هيك هلا اغلب شهداء اغلب حزين فيش حاجه. Konflik yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 ini telah meninggalkan luka mendalam dengan catatan 72.772 warga Palestina tewas dan 172.707 lainnya luka-luka. Kini harapan warga bertumpu pada proses pendamaian dan rekonstruksi tahap kedua yang diselenggarakan utusan khusus Amerika Serikat demi memulihkan kondisi Gaza secara bertahap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.